ternyata ada sepupu Ratu Elizabeth II yang dihapus dari silsilah keluarga kerajaan mereka. Tapi kenapa? Kenapa dihapus? Apa yang salah? Mari kita bahas. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita ataupun video-video seru dari aku. Semua berawal dari ketika seorang jurnalis Inggris membuka lembaran silsilah keluarga kerajaan. Nah, di sana dia menemukan dua nama perempuan yang bernama Nerissa dan Catherine, di mana mereka berdua merupakan sepupu kandung dari Ratu Elizabeth II. Tapi ada yang aneh nih guys, di buku tersebut satu dari mereka dikatakan bahwa sudah meninggal pada tahun 1940-an. Namun ternyata ketika buku itu diterbitkan, perempuan tersebut masih hidup guys. Dan dia tidak hanya menjalani kehidupan biasa, dia menjalani kehidupan di rumah sakit tanpa adanya kunjungan ataupun keluarga yang menjenguk dia di sana. Dia benar-benar hidup dalam kesendirian dan kesepian. Dan katanya sebelumnya mereka itu dihapus dari silsilah keluarga kerajaan mereka. Sebenarnya siapa sih mereka dan kenapa mereka dihapus? Nah, untuk paham jadi kita harus balik ke awal abad ke-20 ya guys. Jadi ada dua sepupu Ratu Elizabeth yaitu Nerissa dan juga Catherine. Nerissa ini lahir pada tahun 1919, sedangkan adiknya yang bernama Catherine lahir pada tahun 1926. Ayah mereka adalah adik kandung dari ibu Ratu Elizabeth II sendiri nih guys. Dengan kata lain, Nerissa dan juga Catherine merupakan sepupu kandung dari Ratu Elizabeth II. Secara status mereka adalah bangsawan dengan kedudukan tinggi dalam keluarga kerajaan. Ketika kecil mereka juga sering datang ke acara-acara pernikahan ataupun acara-acara kerajaan yang lain. Namun ternyata sedari kecil beberapa gejala keterbelakangan mental mereka itu sudah mulai kelihatan nih guys. Dan mereka dianggap memiliki gangguan pertumbuhan yang cukup berat. Nah, karena itulah awalnya keluarga kerajaan membawa mereka ke sebuah sekolah yang dikhususkan untuk sekolah anak-anak cacat dari keluarga bangsawan. Namun, pada tahun 1941, ketika Inggris sedang berperang, Nerissa dan Catherine akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di mana rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit jiwa. Padahal, rumah sakit tersebut dulunya adalah rumah sakit tempat orang-orang miskin dengan gangguan mental, di mana di sana tempatnya itu sangat tidak nyaman untuk sekelas bangsawan. Di sana pun mereka tidak pernah dikunjungi guys. Bahkan keluarga mereka pun sudah tidak pernah lagi menyebut nama mereka di depan umum ketika mereka sedang berkumpul ataupun bercerita kepada orang-orang lain ataupun teman-teman mereka. Mereka menganggap anak mereka sudah hilang begitu saja. Tidak pernah ada cerita bagaimana mereka pergi ataupun cerita tentang kehidupan mereka selanjutnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pada sebuah buku di mana buku tersebut menulis silsilah keluarga kerajaan Inggris, di buku tersebut disebutkan bahwa Nerissa ini sudah meninggal pada tahun 1940-an. Padahal sebenarnya Nerissa ini tahun segitu tuh masih hidup guys. Namun sayangnya, semua hal yang ditutupi oleh keluarga mereka akhirnya terbongkar karena seorang jurnalis yang sedang meneliti silsilah keluarga kerajaan Inggris. Dan ketika jurnalis tersebut menyelidikilah, akhirnya si jurnalis ini mengetahui bahwa sebenarnya Nerissa ini masih hidup. Namun memang dia tidak berada di kerajaan. Dia masih berada di rumah sakit jiwa tersebut. Bahkan Nerissa ini tidak bisa bicara, tidak bisa menulis, dan dia hidup dengan sangat menyedihkan di rumah sakit jiwa tersebut. Bahkan dia sendiri mungkin tidak tahu kalau sebenarnya dia itu tuh keluarga bangsawan guys. Dia juga tidak tahu bahwa sebenarnya dia ini sepupu dari seorang Ratu Elizabeth II. Nerissa dan Catherine berada di rumah sakit yang sama sejak mereka dipindahkan. Tapi keluarga mereka tidak ada yang menjenguk satupun ketika mereka berada di sana. Mereka berdua sudah tinggal di sana selama lebih dari 40 tahun tanpa ada keluarga dan hidup yang cukup sangat menyedihkan di sana. Dan akhirnya karena jurnalis tersebut, akhirnya berita tentang keberadaan Nerissa dan Catherine ini menjadi meledak pada tahun 1987. Dan akhirnya media mulai mempertanyakan, ada apa sebenarnya? Kenapa mereka berdua ditaruh di rumah sakit jiwa? Dan mengapa Nerissa ini dianggap sudah meninggal? Bahkan mereka tega menempatkan Nerissa dan Catherine di fasilitas umum dengan makan seadanya, bahkan memakai baju dengan hasil dari sumbangan. Sedangkan keluarga mereka hidup enak di dalam kerajaan. Sampai akhirnya Nerissa meninggal pada tahun 1986.
Dan kalian tahu guys, makam Nerissa hanya ditandai dengan sebuah papan plastik yang bertuliskan dengan Anne Brown Lion. Makam tersebut terlihat sangat sederhana, bahkan namanya pun hanya disingkat sebagai Anne, seolah-olah mereka benar-benar sudah menghapus Nerissa dari hidup mereka. Setelah berita ini mencuat, barulah keluarga mereka mengganti penanda makam milik Nerissa ini dengan batu nisan yang cukup bagus. Akhirnya, orang-orang menyimpulkan bahwa penempatan Nerissa dan Catherine di rumah sakit jiwa tersebut dilakukan karena mereka ingin menyembunyikan aib keluarga kerajaan, karena mungkin tidak ingin keluarga mereka tercoreng akibat keberadaan Nerissa dan Catherine yang memiliki keterbelakangan mental. Karena pada masa itu, keterbelakangan mental itu dianggap sangat memalukan dan melukai martabat keluarga. Ternyata dalam keluarga mereka tidak hanya Nerissa dan Catherine yang memiliki keterbelakangan mental guys. 3 sepupu Nerissa dan Catherine ternyata juga mengalami hal yang sama, memiliki keterbelakangan mental seperti Nerissa dan juga Catherine. Dan ternyata mereka bertiga ini juga dirawat di rumah sakit yang sama. Setelah Nerissa akhirnya meninggal, kemudian disusul oleh Catherine yang meninggal pada tahun 2014 di usianya 87 tahun. Ia hampir hidup dalam 8 dekade dalam diam, dalam kesunyian rumah sakit tanpa merasakan mewahnya, megahnya kehidupan di istana. Mereka bukan meninggal sebagai bangsawan, melainkan sebagai wanita biasa yang bahkan kisahnya pun baru diketahui dunia setelah puluhan tahun mereka meninggal.